kamu itu seorang absorber. Mar, aku request matanya merah. Serius, orang udah jadi, aku fotoin. Jadi tuh energinya memang benar-benar bikin aku sakit 7 hari. Misalnya kayak orang yang pakai apa sih, yang penglaris kayak gitu. Nah itu aku bisa tahu. Oh, ini namanya nenek bungku. Ini katanya proses pengerjaan lebih cepat ya? Ternyata memang ada yang masuk. Sosok nenek-nenek, nah itulah dia yang menuntun aku ya. Mata Indigo kembali bersama Alvin Adam dan tentunya ada Mbak Furi Harun. Ya, Mbak sehat, Mbak? Alhamdulillah. Langsing sekali ini. Iya, ini resolusi ya? satu suro. Oh iya. Saya juga rambutnya potong pendek, dirapikan ya. Resolusi juga berarti ya? Resolusi juga. Nah, yang udah nonton beberapa episode Indigo sebelumnya pasti udah mulai paham, ngerti tentang tipe-tipe Indigo. Hari ini ya, kita mau informasikan lagi Indigo type yang lain ya Mbak ya? Betul. Namanya apa Mbak? Absorber. Absorber. Nyerap ya. Ini yang seru nih. Ada Maria Festi. Hai Mar. Halo. Aduh, oke, ini menarik nih ya, absorber. Nah ini apa nih Mbak Furi? Jadi saya ketemu Maria 3 tahun yang lalu ya, sama-sama kolektor boneka, tapi dia tidak kolektor spirit dolls dan dia seorang doll artist. Nah, doll artist. Doll artist. Dia memang merasa dirinya dia sering kayak nggak enak badan, ketempelan, terus suka merasa nggak nyaman, mual-mual dan lain sebagainya. Dan akhirnya setelah kita observasi, barulah diketahui bahwa dia absorber. Mulai kapan merasakan menyadari punya kemampuan itu tuh atau tadi ya berat dan lain-lain itu? Kalau mulai kapan sih? Kayaknya dari zaman kecil. Mungkin zaman SMP ya, remaja lah ya. Kamu bawa beban yang banyak kali. Jadi gini, awalnya kan aku nggak paham kenapa gitu kan, karena aku pikir tuh ya udah memang kayak gini aja. Ternyata ya memang pas ketemu Kak Furi kan dikasih tahu gitu. Jadi waktu itu memang yang aku rasain, misalnya aku ke mall nih. Ke mall itu kayak menyerap banyak energi, terus yang gampang capek padahal baru jalan ya. Itu awal mula yang paling nyadari gitu ya? Iya, maksudnya ya kirain memang badan aku aja kayak gini gitu. Tapi yang jelas itu kayak ngerasa capek, migrain sih, paling sering banget sakit migrain. Kepala sebelah itu. Saya ngelihat ini Maria ini sosok yang unik ya, karena yang namanya dia doll artist kan pasti dia juga seniman. Cuman ada tone color purple di dalamnya, tapi kan dia selalu yang skip, enggak lah, denial gitu. Sampai akhirnya kita observe semua permasalahan yang sering dia hadapi, karena dia tuh moody banget. Sementara saya kan bisnisnya dolls. Jadi kalau dia lagi bad mood, boneka saya nggak bisa selesai on time. Di teror. Jadi saya harus neror dia. Saya bilang kamu nggak bisa kayak gini, Mar. Kayak this is business gitu kan. Coba deh kamu healing, kamu cari apa yang bisa bikin kamu relax. Waktu itu kejadiannya dia datang saya beli boneka murah, saya bilang bikin boneka ini jadi cantik. Tapi dia bilang dia nggak bisa ngerjain ya. Waktu itu apa aja yang kamu rasain? Iya, apa yang dirasakan, Mar? Jadi gini, biasanya tuh kan aku ngalis deh, bikin alis gitu kan. Itu kan gampang kan, sama aja kayak kita bikin alis sendiri. Ini tuh nggak bisa. Itu nggak jadi-jadi gitu? Iya, nggak jadi-jadi. Ini apa sih maunya gitu kan, ya udahlah. Pada beberapa doll artis yang lain yang mungkin tidak memiliki kepekaan, itu kita harus kasih tahu berulang-ulang. Agak beda nggak sih Mbak kalau si absorber ini dibandingkan dengan indigo lain gitu loh? Moody. Oke, moody-nya yang paling jelas. Ya karena tergantung dia nyerap energi yang mana. Misalnya dia datang ke sebuah tempat, tadinya mau seneng-seneng, ternyata ada orang yang sedih, dia bisa tiba-tiba sedih at the same time. Oh, karena dia nyerap si energi sedih itu. Padahal dia lagi nggak sedih gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari pengaruhnya apa sih sebetulnya? Kehidupan sehari-hari nggak ada yang ini ya, cuman ya itulah bedanya sama yang orang normal biasa sama aku tuh lebih gampang, mesti sabar karena gampang emosi, itu bikin emosi juga, emosian, ya itu tadi. Berarti kamu harus surrounded orang-orang yang good energy kali ya? Iya, ya, benar banget. Kalau udah ketemu orang-orang yang energinya kurang baik ya
kamu seret gitu kan akhirnya. Iya, Kalau di sini gimana energinya? Nah, aku baru mau tanya, di dalam ruangan studio kita energinya gimana? Energinya lumayan cukup menyiksa ya di sini ya, karena lumayan banyak banget yang ini. Ada 1.200 orang sih. Tapi energinya memang kerasa ya, ketangkap itu semua. Secara nggak langsung, iya. Karena kan memang udah mulai, karena sekarang aku udah tahu ya, kayak udah berat ya udahlah. Tapi sekarang kan udah bisa mengkontrolnya kayak gitu. Karena kan itu learning by doing ya Mbak ya. Jadi kan sambil dia jalan, dari dia nggak tahu, dia ngerti, discuss, makin tahu handle-nya kayak gitu kan. Dia sekarang dia udah tahu lah dia harus nyiapin kopi hitam misalnya, itu mood boosternya dia, kayak gitu, itu buat cleansing dan healingnya dia juga. Belum lagi ada message di dalamnya itu tadi kan, yang dipesan oleh yang memesan kan, kepingin ini, kepingin itu, dan Maria bisa menangkap dalam arti gini ya, kayak ada yang connect. Oh kayak contoh deh gini, ini lumayan terbaru ya, doll terbaru aku bikin, ada kan karakter yang Kak Furi belum bilang sama sekali sama aku, cuman dia bilang, kalau Kak Furi itu selalu bilang, aku ada spirit ini tolong bikinin. Tapi belum bilang apa-apa, tiba-tiba aku bikin matanya merah. Right? Iya. Yeah. Terus tiba-tiba kamu bikin matanya merah? Kenapa aku Kak Furi bilang gini, Mar, aku request matanya merah. Serius, orang udah jadi, aku fotoin. Ya itu, kayak sering gitu. Connect-nya kayak gitu. Absorber begitu ya. Jadi itu perpaduan antara absorber sama medium interdimensional, di mana si spiritnya saya guide untuk kasih clue ke dia. Saya mau dan dia mata menangkap yang itu merah. Karena dia nyerap tadi ya. Coba perkenalkan dulu dong, ini ada boneka ini karya Maria ya. Ini Ratu nih. Jadi Ratu ini spiritnya dari Bali ya. Jadi saya udah special request banget sama Maria. Pokoknya bajunya mau merah, semuanya mau merah, mukanya mau cantik. Lipstiknya jangan terlalu merah kayak Nyai. Ada boneka saya namanya Nyai itu merah, ini enggak. Dan pada saat jadi udah pas. Seperti yang diinginkan. Seperti yang dia inginkan. Jadi dia nggak komplain apapun, makanya seneng gitu. Yang kamu lakukan apa? Jalanin aja gitu? Gimana? Iya, bikin sesuai tangan yang berjalan melukis saja. Proses gitu. pembuatan daripada boneka ini sendiri gimana sih Mar sebetulnya? Katanya ada gampang dikerjain dalam 1 hari, karena ada dibeli dalam bentuk yang sudah hampir jadi, tinggal di retouch atau gimana gitu. Iya, beda-beda sih. Jadi gini, misalnya itu tergantung konsep dan karakter gitu kan. Kadang kalau aku lagi mood banget, itu aku beneran bikin dari nol banget gitu kan, aku mahat segala macam gitu. Tapi kadang-kadang kalau memang karakternya kayak gini, yang aku udah ada misalnya contoh ini, dia itu basicnya adalah porcelain doll. Nah tapi awalnya itu bentuknya dia nggak seperti ini. Cuman aku repaint ulang, aku repaint beneran dari nol, terus semuanya aku pretelin, aku udah dengan gaya baru dia gitu. Nah pengalaman yang paling berat menjadi seorang observer itu apa? Pengalaman yang paling berat. Atau enggak gini aja, aku mau kasih tahu nih contoh yang pertama kali yang aku tahu yang akhirnya Kak Furi bilang kamu itu seorang observer gitu kan. Pertama kali aku bikin ya, kita collab ya, ada boneka satu yang aku kewalahan banget. Yang mana tuh? Kebanyakan bikin yang dari lupa. Aceh? Iya, yang dari Aceh, yang dari Aceh gitu kan. Kewalahannya kenapa? Jadi tuh energinya memang benar-benar bikin aku sakit 7 hari. Aku sampai. What kind of energy? Energi seperti apa bikin kamu? Itu itu annoying sih. Apa yang dia lakukan energi itu? Yang mempengaruhi seperti apa? Mempengaruhi sekali. Seminggu itu aku dibikin sakit. Seminggu terus aku dibikin. Sakit apa? Kayak orang vertigo ya. Sementara aku kan nggak punya ini ya. Muter-muter, aku sampai sempat muntah-muntah gitu kan. Terus bolak-balik ke kamar mandi itu selama 7 hari. Terus aku yakin there is something wrong with that doll. Terus aku boneka itu kamu taruh mana? Waktu kamu bikin boneka? Studio di rumah juga? Iya. Ya duduk manis, dollnya kan secara looknya kan cute gitu kan, baby, tapi kan yang kita tahu di dalamnya 7 hari sampai sakit-sakitan. Karena aku pikir ini apa karena aku kecapean bikin doll terus gitu kan, tapi aku yakin nih ini nggak beres karena energinya bener-bener bikin aku nggak enak. Aku fotoin, telepon, tanggung jawab ini kenapa ini dollnya, ternyata isinya kuntilanak. Jadi ada yang jual ke kita murah, ternyata udah ada isinya. Jadi ya kita cleansing dulu lah biar dia bisa
retouch dan diganti spiritnya. And then after that? Langsung begitu abis telepon aku Ikutin sesuai semua. ya arahan Kak Furi, abis itu aku fine aja gitu kan, aneh banget itu sharing dong, drawing. itu disuruh apain supaya dia bisa begitu, supaya dia anteng, dia suruh apain? Aku sih kasih kopi ya. Oke. Karena itu beneran awal-awal aku collab banget dengan Kak Furi ya. Itu awal sekali, jadi nggak tahu. Kalau sekarang nggak perlu dikasih tahu udah. Udah otomatis. Ya. Rokok. Oke. Lupa. Ya, udah tahu lah apa yang harus dilakukan pada saat saat memang ada spirit dari idol itu ya. Kalau absorber ini keturunan atau enggak ya? Keturunan, udah pasti. Orang tua kamu ada yang gitu? Kakekku sih. Dari mana kamu tahu kalau kakek kamu sama dengan kamu? Jadi gini, jadi waktu dulu itu kan kita nggak pernah tahu ya apa itu yang namanya indigo, apa segala macam. Aku tuh mengenal indigo itu setelah tahu Kak Furi kan. Nah, jadi kalau nggak salah masih ada ya, mamaku tuh masih ada catatannya kan, kakekku udah meninggal. Jadi waktu aku kecil itu dia nulis tentang berarti apa sih indigo, apa kalau bisa lihat masa depan itu? Recognition. Iya, dia nulis tahun sekian Jakarta banjir, bom di mana-mana, perang. Nah kita waktu itu ini apa sih gitu kan, kayak nggak mungkin banget kayak Indonesia perang kan belum. Sekarang kan ada bom ya, oke. Kalau dulu kan kayaknya apa sih gitu kan, pesawat jatuh. Nah dia itu udah nulis nyatet tahunnya, kejadiannya. Jadi ada buku kecil gitu, buku saku gitu, nulis-nulis gitu. Sampai sekarang masih ada bukunya. Gitu. Jadi jadi garis keturunan itu bisa jadi dia indigo, cuma bentuk yang tipe yang lain mungkin bisa jadi yang beda. Kayak anak saya kan mediumship, dia nggak bisa lihat tapi sering kerasukan gitu. Nah berarti untuk absorber ini nggak bisa ngelihat ya? Nggak bisa, tapi dia bahayanya adalah dia langsung menyerap. Kayak misalnya ada yang misalnya pakai hodam atau apa yang mungkin agak sedikit berbenturan, kurang cocok, dia langsung pusing, bad mood. Jadi kadang dia bisa happy banget gitu. Ya saya bilang. Kapan kamu happy banget? Pernah nggak itu? Happy banget. Happy banget. Ketawa-ketawa, dia nah, nganterin boneka. Kan kayak apa ya, kalau nanti lama-lama dibawa ke psikiater. Jadi memang kan, karena dia masuk itu, semua, nyerap semua. 11-12 dengan kayak bipolar ya. karena gini, bisa jadi ya. Jadi kan di saat dia ngerasa happy, tiba-tiba sedih, ya kan? Misalnya kita lagi makan di suatu tempat makanan deh, restoran. Nah, ini aku tahu, misalnya kayak orang yang pakai apa sih, yang penglaris kayak gitu. Nah, itu aku bisa tahu. Kayak tiba-tiba mual aja, kayak pengen muntah, nggak enak, terus pusing. Dan itu pasti, tapi kalau tempat nyaman, nggak pakai, maksudnya ya natural aja. Itu ya maksudnya. Kayak gitu sih. Nah itu salah satu contoh yang aku rasain sih itu, so far. Ada enaknya dan nggak enaknya ya kalau gitu. Iya. Tapi ada sisi positifnya sih sebetulnya. Oh banyak. Sisi positif. Tadi kan kita bicara negatif ya rata-rata ya, yang nggak nyamannya gitu. Banyak banget. Positifnya apa, Mar? Yang kamu rasain? Apa ya positifnya ya? Bisa menghasilkan karya tanpa harus dikasih tahu, itu kan positif. Oh iya, itu keuntungan buat kita sebenarnya. Iya sih, iya kan? Iya benar. Tapi memang benar. Salah satu untuk mengeluarkan energi, karena aku banyak menyerap energi, ya aku tuangkan ke dalam doll, itu lumayan benar-benar ringan juga sih. Ini yang di pangku? Oh, ini namanya nenek bungku. Nenek bungku. Nah, ini katanya proses pengerjaan lebih cepat ya? Iya cepat. Itu juga aku baru tahu. Maksudnya biasanya kan lama ya. Tergantung mood-moodan balik lagi. Cuman ini tuh menurut aku pengerjaannya harusnya lebih susah. Karena Kak Furi sendiri request, bikin nenek-nenek. Tapi seperti biasa ya, curangnya gitu. Kalau sama yang lain minta detail begini-begini. Kalau sama aku nggak, cuman udah gitu kan. Kasih 10% silakan terjemahkan sendiri gitu ya. Aku bikin itu dalam hitungan nggak waktu 10 menit, nggak ada salah. Ini tumben-tumbenan nggak ada salah, nggak ada apa. Dan ternyata memang, padahal waktu itu udah dikosongin ya. Aku tuh kalau misalnya Kak Furi mau dikosongin dari yang anak kecil, tapi spirit neneknya udah saya suruh ke sana biar cepat beres. Iya. Tapi ternyata memang ada kebetulan memang ada yang masuk. Sosok nenek-nenek. Nah itulah berarti kan kata Kak Furi kan dia yang menuntun aku ya secara nggak langsung. Pada saat dituntun itu yang dirasakan nggak ada apa, cuma ngalir aja. Langsung berasa pinter aja gitu, langsung set gampang. Gitu, nggak ada apa ya, biasanya kan kita bikin doll penuh hati-hati ya, ada salah-salah wajar. Ini sih
Untuk ini berarti ketiga kali ya aku bikin cepat. Yang beneran cepat ini ketiga kali. Mar nggak pernah ngerasa depresi pada saat menyerap energi itu gitu loh. Yang paling brutal apa gitu loh? Enggak sih, karena aku itu nggak bisa ini ya, aku tuh nggak bisa sendiri ya. Nah itu dia, untungnya aku selalu tergantung sama orang, harus rame-rame. Misalnya gini, orang pacaran tuh selalu berdua gitu. Aku nggak mau. Aku sukanya nongkrong sama teman-teman rame, seru. Nah itu jadi yang ya biar nggak ada yang terjadi yang aneh-aneh, udah itu aja sih. Yang kamu lakukan apa? Mindset kamu atur atau kamu menenangkan diri kamu atau jadi apa? Gini, misalnya kalau ada ketika aku yang kayak ini kenapa nih? Aku kan nanya, tapi udah nanya, oke, akhirnya aku mengerti, aku paham mesti begini ya kayak gitu sih, ngerti dengan sendirinya. Kamu bisa tahu nggak dari mana energi itu orang-orang yang kamu serap itu, misalnya yang tadi kan ya, dari mana gitu loh? Dia dari siapa gitu orangnya gitu loh? Pada saat sedang berada di mana? Ya gitu. random, nggak harus dari orang, dari ruangan pun gitu. Kamu absorb ya? Iya. Kamu terserap bukan? Terserap. Karena dia kan bukan mau nyerap, memang terserap dengan sendirinya kan? Iya, terserap dengan sendirinya. Ya berarti si absorber ini tidak bermaksud untuk menyerap kan? Enggak. Tapi terserap dengan sendirinya. Iya. Terserap wow, sendiri. itu ada bahayanya juga berarti ya kadang-kadang ya? Iya, jadi dia bisa tahu bahwa di sebuah tempat itu ada ceritanya, kayak begitu. Nanti dengan seiring berjalannya waktu, dia bisa kok menemukan sebuah cerita tanpa harus menjadi seorang medium gitu, dengan cara dia sendiri. Dia udah bisa ngebedain nih, energi negatif dari santet, energi negatif dari pelet, dari susuk, pusingnya seperti apa, bedanya seperti apa. Karena kalau santet atau teluh itu kan berat, dia bisa sampai muntah-muntah kayak gitu. Bisa menolak nggak dia? Udah bisa menolak nggak? Supaya nggak ngerasain itu gitu loh. Iya, kalau Kan dia enak makan, tiba-tiba nggak, bukan, kita tahu ketika kita mau datengin itu tempat. Gitu. Jadi kalau untuk kita menolak yang nggak bisa ya, kita menetralisirnya atau menetralkan energi gitu kan nggak bisa ya. Jadi ya mau nggak mau ya udah aja gitu kan. Misalnya kita rame-rame terus ketahuan aku ngerasa tempatnya nggak ada sesuatu, nggak mungkin dong tiba-tiba aku ya udah bawa asik aja. Oke, gitu. tingkat kesulitannya apa? Di mana? Tingkat kesulitan tuh kalau kita mencocokkan karakter ya. Misalnya contoh kecil ketika kita mau bikin konsep seorang nenek deh. Tapi kan kalau masih muda kan aneh dong jadinya. Jadi kadang-kadang aduh ini kurang tua gitu kan. Hapus lagi. Nah itu salah satu yang susah tuh pencocokan karakter. Gitu. Karena kan karakter itu harus benar-benar sesuai konsep, dari mulai bajunya. Kadang-kadang penjahitku juga lama banget kan, ngejahitnya, dollnya udah jadi, ininya bajunya belum gitu. Jadi aku tuh memang harus memikirkan sedetail mungkin. Baju harus sesuai konsep gitu. Tapi kan tadi ya kalau ada doll yang ada spiritnya gitu lah. Pernah nggak mereka komplain? Yang komplain mereka gitu. Dia kirim ke kamunya gitu, bukan gitu maunya gitu, otomatis kamu gitu aja enggak gitu. Sih, karena kan kalaupun memang ada komplain harusnya atau dari rasa awal. dia nggak nyaman gitu, karena kamu nyerap kan. Kalau dia nggak nyaman gitu kan, kamu nyerap nggak ketidaknyamanan dia atau enggak atau sih. dia nggak pernah, gitu. Jadi ya itu, ketika aku mau bikin itu, aku tuh udah tahu dia itu maunya apa, arahnya kemana gitu. Bahkan misalnya ada salah satu adopter, dia minta, Kak, saya mau di repaint gayanya ini ya, gitu kan. Oke. Begitu udah dollnya udah di aku, nggak bisa aku mengiyakan asal mereka. Aku langsung telepon, ini nggak bisa kayak gini ya. Loh, kenapa Kak aku maunya misalnya rambutnya warna pink? Nggak bisa. Dia maunya biru. Karena ya ada gambaran tuh kalau dia itu nggak mau gitu loh. Dia nggak mau. Kayak siapa si Emily ya? Si Emily yang saya suruh dandanin cantik, terus gagal terus karena terlalu dipaksain. Akhirnya pas creepy langsung jadi gitu. Gitu. Dia maunya kayak gitu ya? Iya. Dia maunya ada darah-darahnya sesuai dengan kondisi waktu dia meninggal. Dia meninggalnya tenggelam kan. Dan kamu ikutin itu langsung? Iya, malah awalnya ya minta cantik kan. Dulu aku langsung saya yang minta cantik sebenarnya. Nggak bisa, aku bilang. Pokoknya dia tuh harus ada codetnya di sini. Bener.
Oh gitu. Kamu yang bilang gitu. Yang Mbak Furia juga kamu sok tahu bilang gitu gimana? Enggak sih Emily itu. Aku dimimpiin yang itu loh yang dia ini kan di mobil kan? Iya. Jatuh ke sungai kan? Iya, tenggelam. Oh. Iya. Mbak, ini di Indonesia tipe indigo absorber ini banyak nggak? Sebetulnya banyak banget, cuman orang merasa oh kalau aku sih sensitif, kalau misalnya ada di sebuah tempat merinding, muntah gitu. Bahkan Maria sendiri pun sebelum diobservasi kan dia sendiri dia nggak ngerasa masih deny, masih enggak lah ini paling emang lagi kebenaran aja atau apa. Enggak, justru setelah kita observasi dan kita tahu bahwa seseorang itu indigo, artinya dia bisa melakukan sesuatu untuk keperluan yang bagus, misalnya yang baik, dan dia juga bisa menjauhkan orang-orang di sekitarnya dari bahaya kayak gitu. Sesuatu yang negatif dia bisa kasih tahu, kan semua juga ada tujuannya lah gitu. Mbak, ciri-ciri indigo observer mungkin kita bisa sharing buat yang nonton Mata Indigo ya, biar awareness itu ada ya. Karena kan banyak tadi bilang. Sering sakit kepala. Ya, sering sakit kepala. Terus juga dia cenderung nyaman di tempat yang dia sudah kuasai saja. Dia bukan tipe orang yang terlalu senang. Jadi meskipun dia nongkrong ya kayak tadi, dia harus ditemani oleh banyak orang. Dia nggak bisa menyendiri, karena kalau sendiri artinya banyak energi yang bisa terserap. Jadi rata-rata anak absorber memang ekstrovert. Berbeda dengan medium yang biasanya introvert kayak gitu. Betul. Dan ya yang paling sering ya itu aja sih, pusing di kepala. Itu bukan karena ada penyakit atau apa, karena setelah energi atau makhluk yang beraura negatif itu pergi, dia akan hilang pusingnya kayak gitu. Bisa dibersihkan atau tunggu dia pergi sendiri? Dibersihkan bisa. Seorang absorber harus bisa cleansing dan healing sendiri, karena energi negatif itu bisa kita temui dimanapun. Betul. Jangan tergantung sama orang lain gitu, karena itu kan kehidupan ya kita sendirilah gitu. Tapi yang nyebelinnya mudinya itu. Mudinya nyebelin. Tengok waktu dia kemarin dia nggak mudian jelek ya. Energi kita mungkin happy, dia ngarepnya happy. Ya, ikut happy. Oh jadi hati-hati ya, suka sakit kepala tapi bukan sakit kepala. Dan kemudian mudinya dengan cepat swingnya gitu ya. Betul, itu susah banget. Ya kadang kayak bipolar gitu kan, bingung kita juga. Tanda kutip tapi ya kita bilangnya ya bipolar gitu. Karena bipolar kan keberadaannya ganda. Ganda, iya. Dia tetap sih kayak gini aja. Dia bipolar tanda kutip berarti. Iya. Tapi menarik ya ternyata bahwa memang dia bisa menyerap energi yang berada di sekitarnya. Betul. Baik itu energi negatif, energi positif, ya nanti dia bisa membersihkannya melalui proses tadi ya. Betul. Harus healing sendiri. Healing sendiri. Sudah bisa healing dong sekarang ya. Tapi nggak pernah coba untuk konsul ke misalnya pada saat sebelum ketemu Mbak Furia ke dokter atau kemana gitu? Enggak sih, aku bukan tipikal yang bodoh amat sih. Aku bodoh amat itu. Palingan larinya apa? Obat ini sakit kepala. Iya, obat migrain itu pasti itu. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ini deh. Lebih ini kopi hitam ya. Iya. Cukup itu ya. Langsung booster gitu, langsung nggak migrain lagi. Ya. Tapi nggak pernah sampai ke dokter gitu ya? Nggak. Karena dokter kan biasanya suka teliti ini mungkin kenapa, psikologi apa enggak ya? Nanti curiga dibilangnya itu tadi. Sudah nyaman dengan dirinya sendiri sekarang, Maria? Dari dulu selalu nyaman sih, nggak pernah nggak nyaman. Apa ya? Nggak yang aku tuh jadi gini, nggak mau yang kayak ini gue tuh indigo loh, enggak. Aku udah bawa santai aja seperti biasa, nikmati hidup udah, nggak perlu pusing-pusing berpikiran kalau indigo berat banget kan kesannya apa gimana, enggak. Udah, jalanin aja, nikmatin aja. Ya, ini anaknya ini tadi ya. Iya. Berkarya. Iya, berkarya aja. Extrovertnya juga enak kali ya. Iya. Ya penuh dengan ini ya, asik-asik aja dibawa enak gitu. Kalau Uncle itu percampuran berbagai macam gitu loh. Flirtnya banyak, ini kayak tergantung begini. masalah apa dulu, kalau percintaan introvert. Kita bisa switch ke sini gitu loh. Ini mungkin tipe lain yang belum ada kali. Iya. Maria, terima kasih banyak udah hadir di sini Mata Indigo. Dan buat yang nonton kita Mata Indigo yang punya pertanyaan, yang pengen tahu lebih jauh lagi tentang Indigo, ya bisa langsung email ke kita ataupun kontak ke kita, nanti ada di sini, silakan.
ya. Kita akan coba membantu untuk mengedukasi solusinya. Oke? Once again, Alvin Harun pamit dulu. Mbak Friharun, bye. Thank you.